يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-shaimin was-shaimat dimanapun berada, alhamdulillah kita terus berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada kita. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan Allah berikan cobaan dan ujian kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyebutkan, la yusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tiada seorang mukmin tertusuk duri atau yang lebih menyakitkan dari itu, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus dosa dari dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya ketika Allah memberikan cobaan kepada dirinya. Oleh sebab itu, seyogianya bagi kita jangan terlalu larut dalam kesedihan, mengeluh atau berputus asa dengan ujian, cobaan, musibah, bencana yang Allah berikan. Ada sebuah kisah menarik antara seorang ayah dan anak, yang mungkin kisah ini dapat memotivasi kita. Sang anak mengeluh kepada ayahnya tentang hidupnya yang sulit, penuh beban. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa dan ingin menyerah saja rasanya. Ia sudah lelah berjuang. Ayahnya seorang juru masak, tersenyum dan membawa anaknya ke dapur. Ia lalu mengambil 3 buah panci, mengisinya masing-masing dengan air dan meletakkannya pada kompor yang sudah menyala. Beberapa saat kemudian, air dalam panci-panci itu telah mendidih. Pada panci pertama, ayahnya memasukkan wortel yang mentah. Lalu pada panci kedua, ayahnya memasukkan telur yang mentah. Dan pada panci ketiga, ayahnya memasukkan beberapa biji kopi tumbuk. Ia membiarkan masing-masing di dalam panci itu sampai mendidih. Setelah selesai, sang ayah menaruh wortel, telur, dan biji-biji kopi tadi di mangkok berbeda yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian sang ayah mengambil telur dan meletakkannya pada piring yang sama. Terakhir, sang ayah menyaring kopi yang diletakkan pada piring itu juga. Ia lalu menoleh pada anaknya dan bertanya, "Apa yang kau lihat, nak?" Anak menjawab, "Wortel, telur, dan kopi," jawab sang anak. Ia membimbing anaknya mendekat dan memintanya untuk memegang wortel. Anak itu melakukan apa yang diminta dan mengatakan bahwa wortel itu terasa lunak. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk memecah telur. Setelah telur dipecah si anak dan dikupas, sang anak mengatakan bahwa telur rebus itu kini terasa keras. Kemudian sang ayah meminta anak itu mencicipi kopi. Sang anak tersenyum saat mencicipi aroma kopi yang sedap itu. "Apa maksud semua ini ya, ayah?" tanya sang anak. Sang ayah menjelaskan perbedaan ketiga benda tersebut dalam bereaksi terhadap situasi yang sama. Baik wortel, telur, maupun biji kopi ditempatkan dalam kesulitan yang sama, yakni api yang sangat panas dan air yang mendidih. Namun, reaksi ketiganya berbeda satu sama lain. Wortel masuk ke air dengan kondisi keras, namun setelah dipanaskan, ia menjadi lembek.
dan lembut. Sebaliknya telur yang dimasukkan air dalam kondisi mudah pecah setelah dipanaskan berubah menjadi begitu keras. Lain lagi ceritanya dengan biji kopi tadi. Kondisinya tidak berubah, namun hebatnya ia membuat air yang menyelimutinya menjadi hitam dan beraroma kopi. Nah, seperti yang manakah dirimu saat menghadapi kesulitan hidup, saat menghadapi ujian, saat menghadapi musibah? Wortel, telur, ataukah kopi? Tanya ayahnya. Wortel diibaratkan seperti orang yang hatinya keras dan yakin, namun setelah mengalami berbagai kesulitan, ujian, dan hambatan rintangan, ia menjadi lembek dan mudah patah. Ia berubah menjadi khawatir, takut, dan frustasi. Semua itu membuatnya menyerah kepada keadaan, menyerah terhadap ujian yang dia hadapi. Telur adalah orang yang mulanya kurang berani, khawatir, kurang yakin, bahkan merasa tidak mampu. Namun, kesulitan, ujian akhirnya mendidiknya menjadi semakin tegar dan kuat. Ia berubah menjadi percaya diri, lebih optimis dan berani. Sementara biji kopi yang tadi adalah lambang orang yang memiliki kemantapan diri. Dalam situasi sulit dan tertekan, ia justru semakin menunjukkan kualitas dirinya. Ia bahkan memberi pengaruh yang besar dan bahkan menentukan kondisi yang ada di sekelilingnya. Nah, dari kisah tadi, sebuah ujian, semua manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tergantung sikap kita, bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Apakah kita semakin menjadi orang yang kuat atau bahkan sebaliknya menjadi orang yang lemah? Apakah kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah ataukah dengan ujian tadi kita semakin jauh dari Allah? Na'udzubillah min dzalik. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.